Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas ringan saja ya, yaitu perubahan pola masyarakat ya, yang dulunya mengarah ke media lokal, sekarang ke media internasional. Awalnya dulu koran, TV, menginjak ke internet ya, ada media online, koran online, terus masih ada TV, terus kemudian makin marah, TV analog dihapus, beberapa orang wis males migrasi ke STB, ke digital. TV juga dibatasi, walau jumlah TV-nya makin banyak, tapi rasanya penontonnya makin sedikit ya. Orang juga lebih banyak nonton YouTube atau pakai Facebook atau TikTok, Instagram kayaknya mulai berkurang ya. Tapi yang jelas orang-orang itu jadi berpindah ya, pola penggunaan medianya berubah, jadi lebih banyak yang online, yang internasional. Kalau soal ngomong kelompoknya, kegiatan berkelompoknya, kalau dulu banyak software group, software forum, jadi orang ngomong banyak di forum-forum. Sekarang banyak di Facebook, ada juga yang di grup WA. Penulis sendiri ya, kalau Facebook sekarang sudah minim ya, sangat minim. TikTok ya nggak nonton, Instagram juga. Kayak grup dulu aktif, sekarang nggak begitu aktif. Ya mayoritas YouTube. Biasa sekali lihat-lihat yang lain gimana sih keadaannya. Nah, dari perubahan pola ini ya sekarang jadi ya walau secara aturan, secara hukum-hukumnya, secara pembatasannya untuk media online internasional itu ya termasuk ketat juga. Tapi namanya media internasional banyak ya celahnya ya, banyak kelemahannya. Ini terutama penulis ngomong soal iklan-iklan, soal ya kontennya. Ya memang sih ada yang namanya pencarian yang dikustomisasi. Jadi apa yang sering kita buka ya, itu bakal banyak yang muncul soal itu. Tapi ya perasaan ada beberapa hal yang rasanya penulis itu nggak sering klik, nggak sering buka. Tapi yang paling merasakan itu kalau menurut penulis ya Facebook. Jadi di Facebook itu banyak sekali konten porno. Dan ini jelas bukan karena pencarian penulis ya, bukan karena penulis sering ngeklik porno gitu, enggak ya. Tapi jelas-jelas ada, karena dulu penulis kan pernah punya kesempatan jadi admin sebuah grup yang cukup besar. Nah itu yang namanya konten porno, iklan-iklan porno, itu sering sekali muncul ya. Posting porno sehari bisa 10. Jadi kegiatan administrasi grup itu seringnya adalah ngedeli iklan porno. Yang anehnya itu sampai terusan, sampai beberapa bulan. beberapa bulan ngedeli iklan porno sambil melaporkan juga, tapi ya tetep aja kayak
Terus ya muncul iklan-iklan porno, muncul posting-postingan gitu ya. Rasanya kok sekarang mayoritas konten iklan ya di Facebook itu adalah porno. Yang berikutnya adalah konten palsu. Konten palsu yaitu seakan-akan ada seseorang yang melakukan ini padahal sebenarnya enggak. Yang makin lama bukan makin berkurang tapi makin banyak. Dan ini juga penulis lihat di YouTube. Jadi sekarang ini iklan YouTube ya mungkin 20% itu isinya adalah iklan yang AI. Iklan AI yang menunjukkan sesuatu yang sebenarnya nggak dilakukan oleh orang yang dicantumkan di situ. Banyak orang-orang terkenal ya, jurnalis, bahkan ya sampai penulis pernah posting di tempat penulis, presiden pun ikutan kecatut di situ. Kasih konten, oh ini ketangkep gitu ya, kan meresahkan gitu. Satu sisi ada yang ya ngomong ini untuk mengikrarkan sesuatu, di sisi lain ya kan jadi mencemari nama baik kan. Tapi kok banyak. Nah ini kan beda ya dengan misalnya di TV Indonesia. Iklan itu diregulasi. Walau kadang berlebihan tapi kan ya aman gitu kan. Apalagi acara yang nyerempet dikit bisa sampai dibatalkan acaranya, bisa disuruh berhenti acaranya. Yang penulis tahu betul saya kayak bukan empat mata itu ya, awalnya asalnya judulnya empat mata jadi bukan empat mata. Terus ya kalau nggak salah itu juga karena ada sensor padahal itu bukan disengaja. Sampai beberapa kali ya acara yang sebelumnya tayang jam 8, jam 10, lalu jam 11 karena dianggap tayangannya tayangan dewasa. Pokoknya sampai saya kisah ono ya caranya ya. Jadi ya jelas ya ada pembatasan yang walau kadang berlebihan untuk media lokal, tapi ya lebih aman lah, lebih aman untuk konsumsi keluarga. Sementara itu kayak di Facebook, di YouTube kayak terlalu longgar gitu. Nah, standarnya kan juga beda. Standar penilaian sana sama penilaian Indonesia kan juga beda. Walau memang ada upaya misalnya dari YouTube untuk standarnya biar kayak standar Indonesia. Jadi standarnya dibuat standar ya kalau ada negara yang ketat ya diketatkan. Jadi standarnya memang sudah dibedakan berdasarkan negara kalau YouTube. Kalau Facebook kayak gak ono. Nah, repotnya kayaknya ini bukan karena disengaja, tapi mungkin karena nggak kepikir, atau mungkin karena kontennya itu sulit untuk dimengerti. Jadi ya kan kita nggak bisa mengharapkan orang itu untuk mereview video iklan yang mungkin isinya dalam sehari bisa sampai ratusan ribu atau puluhan ribu lah paling nggak sehari. Mungkin mengandalkan AI, karena kan kalau yang konten teks ya itu bahkan kata-kata seksi ya, entah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu bakal kena sensor. Kita ngomong komennya YouTube ya,
Jadi komen YouTube mengandung satu kata-kata yang dilarang, yang kata-kata seharusnya itu biasa ya, nggak terlalu porno, itu sudah bisa bikin komen itu nggak muncul. Di Facebook makin parah lagi, kata-kata yang nggak ada kaitannya dengan porno, nggak ada kaitannya dengan apapun lah ya, itu bisa bikin bisa bikin kita itu kena blok, dilarang berpartisipasi. Sekarang juga sudah nggak boleh komen yang menyertakan link ke YouTube sama sekali, baik gambar maupun link langsung. Jadi secara teks itu pembatasannya sudah sangat super ketat. Langsung ada blokir, oh Anda dilarang di Facebook ini karena tidak sesuai dengan ini gitu. Dan ini nggak peduli dia sejarahnya bagaimana. Kalau member sudah bertahun-tahun, kalau memang sampai ada seperti itu langsung sikat sama Facebook, gak peduli. Jadi Facebook itu sangat super ketat kalau dari orang yang posting. Tapi dari sisi iklan gak karu-karuan. Ada iklan yang isinya jelas-jelas syarat, yang jelas-jelas menghina orang lain, yang jelas-jelas bohong, yang jelas-jelas ngawur, yang nggak karu-karuan, tetap aja lolos. Yang makin parah adalah karena orang-orang sekarang ini pendidikannya gak ono pendidikan moralnya ya. Pendidikan moral di sekolah itu bisa dibilang no. Sekolah bukan lagi mendidik ya, bukan untuk mendapatkan warga negara yang baik, warga negara yang bisa diandalkan. Bahkan untuk dibilang sekolah untuk biar orang bisa cari uang itu juga salah. Sekolah itu gaya apa? Sekolah cuma seperti syarat. Yang makin lama syaratnya makin tinggi. Tapi syarat sudah dipenuhi juga nggak dijamin orangnya bisa dapat kehidupan yang layak. Nggak adanya pendidikan moral juga bikin yang lulus itu jadi nggak bermoral. Kalau kita lihat ya, yang online ya, di Facebook terutama, wah wis omongannya tambah suwe tambah ngaco. Kebanyakan orang yang rusak mentalnya, nggak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang bukan. Pemikiran logikanya pun sudah kacau, sudah mati aliran logikanya. Ya karena memang rasanya di sekolah orang lebih banyak dituntut untuk untuk menghafalkan, tidak melakukan pemikiran logika atau semacamnya. Pendidikan moral hilang, pemikiran logis hilang. Terus kemudian di media sosial yang banyak dipakai orang itu terlalu banyak konten-konten nggak jelas. Ya nggak aneh kalau kemudian ya jadi terjerumus gitu ya. Jadi makin banyak yang kacau. Ya mungkin nggak terjadi di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Dan orang pun berkembangnya jadi bagaimana caranya menipu orang lain. Jadi ya pikiran nggak jernih, nggak bisa berpikir logis, terus kemudian
pingin tenar menghalalkan segala cara, yang kemudian mengandalkan bohong. Ini juga nambah-nambah yang iklan porno, iklan nggak bener. Jadi kemudian konten yang nggak bener, yang namanya motivator, yang namanya penceramah, itu kadang malah mengarahkan orang yang ke hal yang salah. Ada yang disengaja, ada yang nggak disengaja, tapi podo-podo parah, karena sama-sama membuat kacau. Sudah parah lah kalau kemudian orang-orang yang membuat konten seakan pendidikan moral, pendidikan etika, tapi isinya itu malah menjerumuskan orang ke hal yang salah. Makin lama makin gak ada harapan ya, kalau memang ini dibiarkan terus. Tapi mungkin ya ini sudah trennya arah ke situ. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.